Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 6. Melihat sosok David muncul, Ruben langsung heboh dan langsung berlari ke arah David. Adik, kamu akhirnya sampai di sini. Silakan masuk dengan cepat. Ruben menggandeng tangan David dan akhirnya dia bisa bernapas lega. Tan Su, karena aku berjanji padamu, aku pasti akan datang. David tahu Ruben takut melepaskannya. Ruben menunjukkan sedikit rasa malu dan hanya bisa tersenyum. Adik, tolong. Ruben menjaga postur tubuhnya sangat rendah sehingga membuat orang-orang yang datang ke hotel tersebut menebak-nebak identitas David setelah melihatnya. Kemudian Sonya melihat punggung David tegak, sedangkan ayahnya rendah, dan dia langsung marah besar. Ada apa denganmu nak? Ayahku telah menunggumu di depan pintu selama lebih dari setengah jam. Dan kamu lihat kulit ayahku. Kulitnya jelas semakin parah. Maukah kamu mengobati penyakitnya? Sonya mempunyai pendapat yang mendalam tentang David. Awalnya David mengontrol kondisi Ruben. Sonya pun kaget karena mengira David benar-benar terkena 2 pukulan. Namun tak butuh waktu lama. Wajah asli Ruben yang semula merona menjadi semakin jelek. Membuat Sonya mengira David pembohong. Mungkin dia sedang menipu uang. Sonya, jangan konyol. Cepat minta maaf pada adik. Wajah Ruben berubah dingin dan dia membentak Sonya. Saya tidak akan meminta maaf padanya. Lihatlah rambutnya. Dia belum menumbuhkan seluruh rambutnya. Dokter jenius seperti apa dia? Menurutku dia pembohong besar. Sonya memandang David dengan dingin. Ia merasa alasan Ruben tidak memeriksakan diri ke dokter adalah karena David. Melihat Sonya yang tidak patuh, seketika wajah Ruben memerah karena marah. Dan napasnya pun mulai memburu. Batuk. Ruben ingin mengatakan sesuatu. Tetapi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia mulai terbatuk-batuk. Ayah. Sonya bergegas mendekat dan mendukung Ruben. Dan Ruben mengeluarkan seteguk darah hitam. Yang membuat Sonya sangat ketakutan hingga wajahnya berubah. Melihat darah hitam yang dibatukkan Ruben, seketika alis David berkerut. Tampaknya cedera Ruben lebih serius dari yang ia bayangkan. David tak tahu bagaimana Ruben bisa bertahan dari cedera serius hingga saat ini. Cepat bantu ayahmu ke kamar, ucap David pada Sonya yang sudah panik. Namun Sonya tertegun dan tidak berkutik. Karena dia tidak terlalu percaya pada David. Melihat Sonya tidak bergerak, David mengerutkan kening dan berkata dengan tegas, apakah kamu ingin melihat ayahmu meninggal? Sonya dimarahi oleh David. Lalu dia mendukung Ruben dan masuk ke dalam kotak hotel. Setelah memasuki kotak, David menghubungi denyut nadi Ruben. Dan ekspresinya menjadi serius. Tepat ketika David hendak merawat Ruben, pintu kotak tiba-tiba terbuka. Dan seorang dokter berkacamata dan berjas putih masuk. Dokter Sun, cepatlah. Lihat ayahku. Dia baru saja muntah darah. Setelah Sonya melihat orang yang datang, dia sepertinya telah menangkap sedotan penyelamat. Apa? Biar ku lihat. Dokter Sun kaget dan buru-buru membuka kotak obat. Minggir. Sonya mendorong David ke samping. Lalu menopang Ruben dan berkata pada dokter. Sun, Dokter Sun, pengobatan penyakit ayah saya bergantung pada Anda. Anda harus menyelamatkannya. Saat ini, Ruben hampir koma. Dan napasnya menjadi sangat lemah. Jangan khawatir, Nona Su. Saya akan melakukan yang terbaik, kata Dokter Sun. Dan mulai memeriksa denyut nadi Ruben. Seiring dengan semakin lamanya waktu denyut nadi, alis Dokter Sun menjadi semakin dalam. Sonya memandangi penampilan Dokter Sun dengan wajah khawatir dan tidak berani berkata apapun.
Mes. Su. Dia melukai limpa dan paru-paru, menyebabkan penyakit tersembunyi. Akumulasi penyakit kronis ini harus ditangani secara perlahan. Tetapi seseorang secara paksa merangsang kekebalan Tuan Su. Meskipun untuk saat ini tampaknya efektif, namun hal ini semakin parah. Kondisi Presiden Su. Dan saya khawatir Presiden Su sekarang dalam bahaya. Sebelum saya, siapa sebenarnya yang merawat Presiden Su? Kata Dokter Sun dengan sungguh-sungguh. Mendengar hal itu, Sonya langsung geram dan menatap langsung ke arah David yang baru saja merawat ayahnya. Saat itu, seperti yang dikatakan Dokter Sun, kondisi ayahnya meningkat pesat. Namun tidak menyangka, ini membunuh ayahnya sendiri. Kamu pembohong. Jika ayahku memiliki 3 kekuatan dan 2 kelemahan, aku tidak akan pernah membiarkanmu. Sonya membentak David dengan wajah penuh amarah. Kalau bukan karena tak bisa lepas dari mendukung Ruben, diperkirakan Sonya akan melakukan sesuatu pada David. Kenapa kamu menyebutku pembohong? Untuk apa aku berbohong kepada keluargamu? Jika bukan karena aku, ayahmu pasti sudah menjadi mayat sekarang. Itu tidak masuk akal. David mendengus dingin. Sangat menjijikkan bagi Sonya. Keluarga perempuan. Buka mulut dan tutup mulut saja pembohong. Bagaimana bisa ada kelembutan seorang gadis kecil? Sonya sangat marah. Tapi dia tidak bisa bertengkar dengan David saat ini. Yang terpenting adalah menyelamatkan ayahnya terlebih dahulu. Dokter Sun, tolong pikirkan solusinya secepatnya. Tolong. Sonya hendak menangis dengan tergesa-gesa. Dokter Sun membuka kotak obat, mengeluarkan pil hitam dan memasukkannya ke dalam mulut Ruben. Lalu mengeluarkan sebungkus jarum perak. Di wastafel Ruben, Tianhai, dan kakinya tertusuk di beberapa titik akupuntur. Anda tidak menyelamatkan orang dengan melakukan ini. Anda merugikan orang. David melihat akupuntur Dokter Sun dan berkata dengan tenang. Dokter Sun mengerutkan kening. Apa maksud Anda? Apakah kamu menanyaiku? Mungkinkah kamu tidak bisa melakukan akupuntur? Akupuntur adalah pengobatan tradisional. Ini tidak seperti pengobatan barat. Anda bisa menjadi mahir dalam 3 atau 5 tahun belajar. Akupuntur dan moksibusi dalam pengobatan tradisional mungkin sulit dimulai tanpa memakan waktu 10 atau 8 tahun. Mungkin perlu waktu puluhan tahun untuk menguasainya. Saya telah belajar sepanjang hidup saya. Tetapi saya tidak berani mengatakan bahwa saya mahir. Namun David terlihat baru berusia sekitar 20 tahun. Sekalipun ia belajar akupuntur sejak dalam kandungan ibunya. Bagaimana ia bisa begitu pintar? Bab 7. Omong kosong. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak membutuhkanmu di sini. Keluar dari sini. Sonya takut David akan mempengaruhi Dokter Sun untuk menemui dokter. Jadi dia meraung marah. Oke. Ini kamu suruh aku keluar. Aku sedang duduk di koridor luar. Dan dalam 5 menit, kamu akan memintaku untuk kembali. Setelah David selesai berbicara, dia membuka pintu kotak dan berjalan keluar. Ketika David berjalan kembali, tidak ada yang peduli padanya. Kemudian Dokter Sun mulai melakukan akupuntur pada Ruben dengan hati-hati. Dan tak lama kemudian dia berkeringat banyak. Setelah terakhir tertusuk, Ruben bangun dan perlahan membuka matanya. Ayahku sudah bangun. Dokter Sun, ayahku sudah bangun. Bagus sekali. Melihat Ruben terbangun, Sonya berteriak gembira. Matanya berkaca-kaca. Dia sangat ketakutan sekarang. Takut ayahnya tidak akan pernah bangun lagi. Ketika Dokter Sun melihat Ruben sudah bangun, dia pun menghela nafas lega. Faktanya, dia tidak yakin. Namun saat Sonya dan Dokter Sun sama-sama menghela nafas lega, Ruben yang sudah membuka matanya tiba-tiba gemetar hebat. Ekspresi sangat menyakitkan. Kesulitan mereka satu sama lain.
dan seluruh wajah berubah menjadi ungu. Ayah, teriak Sonya keras sambil menatap Dokter Sun dengan panik. Dokter Sun, apa yang terjadi? Saat ini, Dokter Sun juga sedikit bingung. Dan tampak bingung saya tidak tahu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang kamu tanyakan? Anda seorang dokter. Sonya sedang terburu-buru dan berteriak pada Dokter Sun. Saat ini, guncangan Ruben semakin mengecil. Dan akhirnya tidak ada gerakan. Bahkan nafasnya pun tidak bisa dideteksi. Kali ini, Dokter Sun semakin panik. Jika Ruben mempunyai kebaikan atau keburukan, dia mungkin tidak akan mengecewakan. Ayah, jangan menakuti aku. Jangan menakuti aku, teriak Sonya. Nona Su, ayo kirim Presiden Su ke rumah sakit. Saya tidak punya pilihan. Dokter Sun berkata dengan cemas. Alasan dia memilih mengirim Ruben ke rumah sakit saat ini hanyalah untuk menghindari tanggung jawab. Jika Ruben meninggal di rumah sakit, tidak ada kedamaian dengan dia. Apakah nilainya aku bodoh? Bisakah ayah saya tetap pergi ke rumah sakit dalam situasi seperti ini? Cepat selamatkan ayahku. Jika kamu tidak bisa menyelamatkan ayahku, jangan hidup lagi. Sonya sudah kehilangan akal sehatnya saat ini. Dan berkata dengan kemarahan di matanya. Keluarga Su adalah orang terkaya di Jiangcheng. Bukan hal yang mudah untuk diraih dengan dokter cilik. Kali ini, Dokter Sun ketakutan. Tapi dia tidak punya pilihan. Saat dia sedang cemas, dia tiba-tiba teringat pada David. Dan Dokter Sun buru-buru berkata, Nona Su, pemuda yang baru saja keluar. Mungkin dia benar-benar ada caranya. Saya lihat pria itu terkena 2 pukulan. Sun mengatakan ini. Sonya juga memikirkan David. Tapi tadi Dokter Sun meremehkan David. Tapi sekarang dia memujinya. Dia hanya ingin David datang dan membantu mengalahkan Guntur. Selama David mulai sembuh, meski Ruben sudah meninggal, dia tidak akan bisa menemukan tanggung jawabnya. Itu adalah tanggung jawab David sendiri. Sonya ragu-ragu. Dan akhirnya mendudukkan Ruben di kursi dan menarik keluar kamar pribadi. Saat ini, David sedang duduk di kursi di koridor. Dan dia tahu Sonya pasti akan keluar untuk mencarinya. Melihat David belum pergi, Sonya sedang mendekat. Tetapi ketika dia hendak membuka mulutnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia bahkan tidak mengetahui nama David. Tolong selamatkan ayahku. Sonya tampak malu dan memohon pada David. Perlahan David mengangkat kepalanya menatap Sonya. Namun Sonya tak berani menatap langsung ke mata David. Dia baru saja memarahi David. Tapi sekarang dia datang untuk memohon pada David. Kamu yakin aku bisa menyelamatkan ayahmu? Dan aku bukan pembohong? Tanya Daud. Sonya tidak berbicara. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Karena saat ini Sonya belum sepenuhnya mempercayai David. Dia hanya tidak melakukannya. Dia hanyalah kuda mati sebagai dokter kuda yang hidup. Melihat penampilan Sonya, David tersenyum. Dan bukannya mempermalukannya, dia bangkit dan berjalan menuju kamar pribadi. Sonya buru-buru mengikuti di belakang. Sementara Dokter Sun berkeringat deras dan cemas berjalan di kamar pribadi. Melihat David datang, Dokter Sun seolah melihat penyelamat. Tidak peduli David bisa menyembuhkan Ruben atau tidak. Selama David mengambil tindakan, tanggung jawabnya sendiri akan lepas. Adik, ini salahku sekarang. Tolong selamatkan Presiden Su secepatnya. Dokter Sun juga menegaskan dan memohon pada David untuk menyatakannya. Dibandingkan dengan kekayaan bersih dan nyawanya, mengatakan beberapa hal baik bukanlah apa-apa. David melirik Ruben dan mendesah pelan sepertinya aku hanya bisa bertarung. Setelah David selesai berbicara, dia memandang Dokter Sun dan bertanya, apakah Anda masih memiliki jarum perak? Ya.
Di lemari obat, Dokter Sun buru-buru mengeluarkan sebungkus jarum perak dan menyerahkannya kepada David. Tidak cukup. David menenangkan kepalanya. Tidak cukup. Sun tercengang, ada lebih dari 30 jarum perak dalam paket ini. Bukankah itu cukup? Dalam akupuntur dan moksibusi, sungguh luar biasa bisa menggunakan jarum. Bahkan Presiden Asosiasi Pengobatan Tiongkok yang dikenal sebagai dokter jenius hanya mampu menggunakan lebih dari 20 jarum suntik. Lebih dari 30 jarum perak sudah cukup. Tidak cukup. Aku butuh banyak jarum perak, kata Daud. Berapa harganya? Dokter Sun bertanya dengan hati-hati. 9981. Ketika suara David turun, Dokter Sun tercengang. Dan seluruh orang tercengang. Setelah beberapa saat, mata Dokter Sun menunjukkan sedikit kepanikan. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dan mengeluarkan semua jarum perak dari kotak obat. David mengambil jarum perak itu dan meletakkan tubuh Ruben rata di tanah. Lalu dia menunjuk tangannya. Dan jarum perak itu terus menusuk tubuh Ruben. Dahi David mulai berkeringat. Dan seluruh orang tampak sangat lelah. Dan pakaiannya basah kuyup. Ketika jarum perak terakhir menembus tubuh Ruben, David menghela napas panjang. Dan seluruh orang itu menyerupai roboh dan langsung duduk di tanah. Selama ini, Sonya terus memperhatikan dengan cemas. Dia tidak tahu apa-apa tentang akupuntur dan ingin bertanya. Tapi dia takut mengganggu David. Tapi saat ini, Dokter Sun sudah terpana di tempatnya. Dan mulutnya cukup lebar untuk menampung sebutir telur. Setelah beberapa saat, Dokter Sun berubah dari kaget menjadi gembira. Dan gemetar di depan David dengan bunyi gedebuk. Tindakan Dokter Sun yang tiba-tiba mengejutkan David dan Sonya. Bab 8. Dokter Ilahi. Terimalah saya sebagai murid. Dokter Sun berkata. Bersujud pada David. David membuka mulutnya. Tetapi ternyata dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Dan Sonya memandang Dokter Sun dengan kaget. Dokter, matahari. Ada apa denganmu? Ayahku belum bangun. Sonya tidak mengerti. Ayahnya belum juga bangun. Kenapa Dokter Sun menyebut David sebagai dokter jenius? Nona Su tidak tahu apa-apa. Dokter jenius itu baru saja menggunakan jarum revitalisasi 9 putaran. Bahkan orang mati pun bisa disembuhkan. Presiden Su pasti akan baik-baik saja. Dokter Sun menjelaskan kepada Sonya. Begitu pintar. Sonya memandang David dengan tidak percaya. Jika apa yang dikatakan Dokter Sun benar, maka David memang bisa disebut sebagai dokter jenius. Saya tidak menyangka Anda mengetahui tentang jarum kebangkitan Jiushuan. David menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan heran. Jarum kebangkitan 9 putaran ini merupakan metode akupuntur kuno yang telah lama hilang. Hal itu dipelajari oleh David dari Ervin. Dia tidak mengerti bagaimana Dokter Sun mengetahuinya. Dokter jenius. Saya Carl Sun. Wakil Presiden Tradisional Horendel, Asosiasi Kedokteran. Saya pernah melihat metode akupuntur ini di sebuah buku kuno. Tetapi saya tidak menyangka akan melihat dokter jenius memberikan akupuntur hari ini. Dan meminta dokter jenius tersebut untuk menerima saya sebagai muridnya. Karena itu, Carl mulai bersujud kepada David. David sedikit kewalahan dengan kelakuan Carl. Saat ini, beberapa batuk terdengar. Dan Ruben terbangun. Ayah, Sonya bereaksi. Dan buru-buru melangkah maju untuk membantu Ruben berdiri. Tapi David menangkapnya. Nona Su, kamu tidak bisa bergerak sekarang. Tunggu sampai aku mengeluarkan jarum perak dari tubuh ayahmu. David menggandeng tangan kurus Sonya yang lembut dan hangat di tangannya. Yang membuat hati David berdebar-debar. Dan Sonya seakan merasakan suhu tangan David. Dan wajahnya memerah. Ini kerja keras. David buru-buru melepaskan Sonya. Menetapkan pikiran. Dan melambaikan tangannya dengan lembut di depan Ruben.
81 jarum perak. Koefisiennya tersedot ke telapak tangan David. Itu dia. David mengembalikan jarum perak itu kepada Karl dan berkata kepada Sonya. Saat ini, Sonya tidak berani menaruh curiga sedikit pun pada David. Dan setelah mengucapkan terima kasih, dia melangkah maju untuk mendukung Ruben. Dan air mata kegembiraan pun mengalir. Ayah, bagaimana perasaanmu? Sonya bertanya sambil mendukung Ruben. Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Ruben tersenyum tipis. Tapi saat dia melihat Karl berlutut di tanah, dia bertanya dengan bingung. Apa yang terjadi? Sonya hanya bisa berbicara tentang penggunaan jarum kebangkitan 9 putaran oleh David untuk menyelamatkannya. Ruben yang mendengarnya langsung terkejut. Dia merasa David dapat melihat penyakit di tubuhnya. Dan itu seharusnya merupakan 2 pukulan. Tetapi dia tidak menyangka penyakit itu begitu kuat sehingga bahkan Karl, wakil presiden Asosiasi Pengobatan Tiongkok, harus berlutut untuk magang. Adik, ini kedua kalinya kamu menyelamatkanku. Mulai sekarang, Anda adalah dermawan terbesar bagi keluarga Su saya. Selama kamu mengucapkan sepatah kata pun, Su bisa melakukannya. Dan aku tidak akan pernah menolak. Kata Ruben bersemangat. Ten, Su sangat sopan. Ini hanya sedikit usaha. Lagi pula, Anda telah melakukan perbuatan baik sejak lama. Ini juga merupakan berkahmu. David berkata dengan ringan. Tetapi kemudian percakapan berubah meskipun saya menyelamatkan hidup Anda untuk sementara dengan jarum kebangkitan 9 putaran. Jika Anda tidak menyembuhkan penyakit Anda tidak akan dapat hidup paling lama 3 bulan. Mendengar perkataan David, Ruben berlutut di depan David sambil berbunyi tolong selamatkan nyawa saya Pak. Saya bersedia membayar uang nyawa saya. Ruben ketakutan. Dan bukannya menyebut David sebagai adiknya. Dia malah mengganti namanya menjadi Tuan Chen. Dia sangat takut David tidak akan menyelamatkannya. Demi bertahan hidup, ia rela memberikan seluruh kekayaan keluarganya kepada David. Sebagai orang terkaya di Horendel, Ruben punya banyak harta. Sekarang dia ingin memberikan semuanya kepada David. Saya khawatir semua orang yang melihatnya akan iri. Ten, Su tidak harus seperti ini. Sejak aku bertemu denganmu, secara alami aku akan menyelamatkanmu. Hanya saja saya masih membutuhkan beberapa bahan obat langka. Jadi saya ingin Anda menyiapkan bahan obatnya. David tidak punya uang untuk membeli obat untuk Ruben. Dan bahan obat yang dia butuhkan semuanya sangat berharga. Dan kebanyakan orang tidak mempersiapkan diri dengan baik. Tuan, katakan saja apa yang Anda butuhkan. Ruben mengangguk cepat. Lalu berkata pada Sonya. Sonya, siapkan pulpen dan kertas untuk mencatatnya. Saat Ruben tiba-tiba mengganti namanya menjadi Tuan Chen, dia merasa tidak nyaman. Jadi dia berkata, Tuan Su, namaku David Chen. Panggil saja dia dengan nama depannya. Bagaimana bisa? Tuan Chen adalah penyelamat saya. Dan keluarga Su saya tidak akan pernah melupakannya. Melihat keras kepala Ruben, David tidak memaksa, melainkan menulis resep lengkap dengan pena dan kertas dan memberikannya kepada Sonya. Ten, Su, sebagian besar obat-obatan di daftar ini adalah yang kamu butuhkan. Tapi sebagian kecil untuk ibuku. Ibuku buta. Jika Anda ingin menyembuhkannya, Anda juga memerlukan beberapa obat. David mengikuti Ruben dengan jujur. Ibu David, Barbara mengidap penyakit mata. Menjadi buta karena menangis terlalu lama. Tidak sulit bagi David untuk menyembuhkannya. Hanya saja dengan kemampuannya saat ini, masih sulit menyiapkan bahan obat untuk pengobatan. Sehingga ia cukup meminta keluarga Su untuk mempersiapkannya bersama. Namun ada 2 hal. David khawatir keluarga Su tidak akan bisa menemukannya. Salah satunya adalah kuas dengan spiritualitas tertentu.
seperti yang digunakan para penulis sejak lama, yang memiliki spiritualitas. Atau Anda juga bisa menggunakan sikat yang terbuat dari bulu hewan spiritual. Sikat spiritual ini hanyalah salah satunya. Anda juga perlu menggunakan cinnabar. Walaupun cinnabar sudah sangat umum saat ini, namun cinnabar yang perlu digunakan David terbuat dari kayu cendana merah lobular atau kayu cendana tua yang berumur lebih dari 100 tahun. Dengan spiritual brush, kamu hanya perlu mengetuk beberapa titik pada mata Barbara. Setelah itu, pada dasarnya Anda dapat melihat berbagai hal. Meski David juga menuliskan dua hal tersebut di daftar, ia tidak menyangka keluarga Su akan menemukan kedua hal tersebut. Kedua hal ini bisa dipenuhi tapi tidak dicari, dan hanya mereka yang paham yang bisa membedakannya. Bab 9. Ten Chen. Kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Selama aku bisa melakukannya, aku tidak akan pernah menolak, kata Ruben cepat. Ten Chen, apa gunanya kuas dan cinnabar di daftarmu? Kali ini Sonya bertanya. Lagi pula, kuas tulis dan cinnabar bukanlah benda yang bisa digunakan untuk mengobati penyakit. Dan kedua benda ini ada di mana-mana. Sonya, karena Tuan Chen yang menulisnya. Itu masuk akal. Jadi jangan banyak bicara. Ruben memelototi Sonya dan berkata, tidak apa-apa. David tersenyum. Keduanya juga digunakan untuk penyembuhan. Tapi keduanya bukan kuas dan cinnabar biasa. Mereka membutuhkan kuas spiritual dan cinnabar. Dengan spiritualitas, Sonya dibutakan kali ini. Ruben juga bingung. Mereka sama sekali tidak mengerti apa itu spiritual. Melihat keduanya buta, David menjelaskan, segala sesuatu di dunia ini lahir dan mati. Dan segala sesuatu memiliki spiritualitas. Bahkan benda mati yang dilihat orang di dunia, seperti meja dan kursi di sini, semuanya ada, menjadi spiritualitas. Tetapi hal itu membutuhkan kondisi dan peluang yang sangat sulit. Sama seperti kursi yang saya buat ini. Jika saya duduk di kursi ini untuk berlatih selama 10 tahun, 50 tahun, atau bahkan 100 tahun, kursi ini secara bertahap akan menjadi spiritual. David takut mereka berdua tidak mengerti. Jadi dia hanya bisa mengikuti mereka berdua dengan cara yang sangat populer. Oh begitu, Sonya tiba-tiba berseru kaget. Tuan, maksud Chen sama seperti yang diputar di TV. Sebatang pohon di Gua Peri bisa menjadi spiritual seiring berjalannya waktu. Bahkan berubah wujud menjadi manusia. Sonya, jangan bicara omong kosong. Ruben terdiam setelah mendengarkan penjelasan Sonya. Menurutnya, tidak ada dewa di dunia ini. Abad yang luar biasa. Penjelasan Nona Su benar. Begitulah maksudnya. David tersenyum tipis. David tidak mempercayainya sebelumnya. Tetapi setelah mengikuti Ervin selama 3 tahun, dia menyadari bahwa ada terlalu banyak hal di dunia ini yang tidak dia ketahui. Sama seperti teknik kondensasi jantung yang diwariskan Ervin kepadanya. Ini adalah metode menumbuhkan keabadian. Ruben tersenyum canggung. Aku tidak menyangka Sonya benar-benar menjelaskannya dengan benar. Jika ada yang mengatakan sesuatu tentang spiritualitas, keabadian, Ruben pasti akan mencibir. Tetapi ketika David mengatakannya, itu membuat Ruben sedikit terguncang. David dan Ruben sedang berbicara, bahkan tanpa melihat ke arah Karl, yang sedang berlutut di tanah. Meskipun Karl tidak terlalu buruk, sulit untuk mengambil tanggung jawab, David tidak mau menerimanya. Dan tanpa izin dari Tuan Lama, David mereka juga tidak akan menerima murid begitu saja. Setelah berbincang sekitar 10 menit, David pun mengetahui bagaimana luka Ruben. Ternyata saat masih muda, Ruben pernah ditampar oleh pesaing bisnisnya. Karena tidak ada trauma. Dan setelah pemeriksaan ia baik-baik saja. Jadi dia tidak peduli. Namun tak butuh waktu lama,
Ruben merasa tubuhnya semakin lemah dan ia sering kesulitan bernapas. Namun Ruben takut keluarganya khawatir sehingga ia merahasiakannya. Itulah sebabnya Sonya tidak mengetahui ayahnya mengidap penyakit tersembunyi. David mengerti begitu mendengarnya. Orang yang melukai Ruben pastilah seorang pejuang. Seorang pejuang yang telah memupuk kekuatan batin. Sepertinya dia akan membunuh Ruben. Tapi Ruben kaya dan membelinya dengan emas berat. Tonic hanya bisa bertahan sampai sekarang. Jika dia tidak bertemu dirinya, Ruben tidak akan selamat sama sekali. Saya mohon Tuan Chen menerima saya sebagai murid. Karl, yang sedang berlutut di tanah, berteriak lagi. Saat ini, kakinya sudah mati rasa, disertai rasa sakit, membuat Karl sangat tidak nyaman sekarang. David melirik Karl, bangunlah. Saya tidak akan menerima peserta magang. Tetapi jika Anda tidak memahami sesuatu, saya bisa memberi Anda petunjuk. David melihat Karl telah berlutut begitu lama. Dan dia tulus. Jadi dia setuju untuk memberinya instruksi. Tetapi David tidak akan pernah menerima murid magang. Melihat David mengatakan ini, Karl sangat gembira dan berulang kali mengucapkan terima kasih, Tuan Chen. Terima kasih, Tuan Chen. Karl berdiri perlahan. Tetapi kakinya mati rasa dan nyeri. Membuatnya tidak bisa berdiri sama sekali. Melihat keadaan Karl, David mengulurkan tangannya dan menepuk kaki Karl. Rasa sakit dan mati rasa hilang seketika. Yang mengejutkan Karl. Tan Su, masih ada orang tua di rumah. Aku akan kembali. Setelah bahan obat siap, Anda bisa menghubungi saya. David perlahan bangkit dan berkata, Ibu David masih di rumah sendirian. Hal ini membuatnya sangat tidak tenang. Tan Chen, kamu tinggal di mana sekarang? Ruben bertanya. Apa salahnya tinggal di komunitas Singfuli? David berkata dengan aneh. Oh, tidak apa-apa. Saya hanya punya rumah yang kosong dan tidak berguna. Jadi saya akan memberikannya kepada Tuan Chen. Tempat itu juga sangat cocok untuk penyembuhan. Saya harap ini bermanfaat bagi Tuan Chen. Kata Ruben sambil mengeluarkan kunci dari sakunya. Kalau begitu terima kasih, Tuan Su. David ingin menolak. Ia tidak berobat untuk Ruben. Namun ia mengira orang tuanya tinggal di rumah bobrok itu. Dan ia ingin mencari uang untuk membeli rumah. Dia takut itu akan memakan waktu cukup lama. Jadi dia setuju. Namun ketika kunci itu diserahkan kepada David, dia tertegun. Ini adalah kunci menuju Villa Pineres. Bab 10. Villa Bumi Indah adalah komunitas terbaik di Hongcheng. Seluruh komunitas dibangun di satu-satunya gunung di Hongcheng. Pemandangan di komunitas itu menyenangkan dan kualitas udaranya sangat bagus. Orang-orang yang bisa tinggal di sini kaya atau pejabat. Dan mereka semua adalah orang-orang kelas atas. Untuk orang biasa, jangankan bisa tinggal di komunitas, bahkan tidak bisa membayar biaya properti. Tuan Su, rumah ini terlalu mahal. Kamu harus mengambilnya kembali. Dev buru-buru mengembalikan kuncinya. Juan Su tersenyum sedikit. Tuan Chen, jangan menolak. Jika Anda menolak, itu berarti hidupku tidak lebih baik daripada sebuah rumah. Ketika Juan mengatakan ini, Dev hanya bisa menerimanya. Lalu Juan mengeluarkan kartu bank dan memberikannya kepada Dev. Dengan 10 juta yuan di dalamnya, Dev tahu bahwa dia tidak dapat menolak. Jadi dia hanya bisa memasukkan kartu bank ke dalam sakunya. Tepat ketika Dev hendak pergi, ada suara keributan dari bawah. Itu sangat bising. Dev sedikit mengernyit. Melihat Dev mengerutkan kening, Juan segera memanggil manajer hotel. Juan bertanya apa yang terjadi. Kenapa sangat berisik, Tuan Su?
Tuan Muda Xiao dari keluarga Xiao akan menikah hari ini. Dan perjamuan pernikahan akan diadakan di aula perjamuan di lantai 2. Itu sebabnya sangat bising. Manajer buru-buru menjelaskan kepada Juan. Ketika Juan mendengar ini, dia menyerah. Lagi pula, hotelnya dibuka untuk bisnis. Dan ketika orang menikah, tidak dapat dihindari ketika terjadi kebisingan. Tuan Su, selamat tinggal. Dev membungkukkan tangannya ke Juan lalu berjalan keluar dari kamar VIP. Tepat setelah Dev turun, dia bertemu Navarro Xiao yang berjalan ke hotel dengan mempelai wanitanya, Sunshine Gang. Di pelukannya, setelah melihat Dev, Navarro tertegun sejenak. Tetapi, kemudian tertawa Dev. Saya tidak berharap Anda datang ke pernikahan kami. Apakah Anda ingin datang untuk makan dan minum? Dev melirik Navarro dengan dingin. Dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, berbalik ke satu sisi dan ingin pergi. Jangan pergi. Navarro menghalangi jalan Dev. Dan berkata dengan nada mengejek, lihatlah mantan pacarmu. Bukankah dia cantik sekarang? Apakah kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan padanya? Navarro sengaja membuat Dev malu. Kakak Navarro, abaikan dia. Waktunya akan tiba, kata Sunshine yang berada di pelukan Navarro, bahkan tidak ingin melihat ke arah Dev. Navari, jangan perhatikan sampah ini. Kamu tidak boleh melewatkan waktu. Kamu pergi ke aula. Aku akan mengusir sampah ini. Meli mendesak Navarro. Lalu menatap Dev dan berkata, apakah kamu sudah selesai? Kamu bahkan datang ke hotel. Kamu seperti katak dalam tempurung. Bisakah putriku menyukaimu? Lihatlah dirimu sendiri. Keluar dari sini. Jangan mencoba membuat masalah di sini. Kata-kata Meli sangat pahit dan kejam. Dan dapat dikatakan bahwa setiap kata menghukum kerabat dan teman-teman di sekitar mereka berbisik satu per satu. Menyaksikan Dev hanya mencibir. Pada saat ini, Dev seperti badut yang melompat dari balok dan ditertawakan oleh semua orang. Suatu hari, kalian semua akan berlutut di kakiku dan memohon padaku. Dev menekan amarah di hatinya, mendorong Navarro menjauh dan berjalan keluar. Hentikan dia, Navarro, mengerutkan kening hari ini. Jika Anda ingin berpartisipasi, Anda harus berpartisipasi. Dan jika Anda tidak ingin berpartisipasi, Anda harus tetap berpartisipasi. Saya akan membiarkan Anda melihat pacar Anda menikah dengan saya. Begitu Navarro berbicara, orang-orang botak itu segera menghentikan Dev. Mereka telah dipukuli di rumah Dev. Dan mereka masih memiliki dendam di hati mereka. Sekarang mereka bisa membalas dendam pada Dev. Melihat orang-orang berkepala botak memegangnya dengan erat, Dev perlahan menoleh untuk melihat Navarro. Apakah Anda yakin ingin saya menghadiri pernikahan Anda? Navarro mencibir, ya. Aku hanya membiarkanmu menontonnya dengan mata kepala sendiri. Aku ingin kamu tahu bahwa kamu tidak layak untuk bersaing denganku. Yah, jika aku hadir, pernikahanmu pasti akan dibatalkan. Setelah Dev selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan ke ruang perjamuan pernikahan. Di lantai 2, ada lebih dari 100 meja di aula ini. Hahaha, aku ingin melihat bagaimana kamu membuat pernikahanku batal. Navarro tertawa. Dia sama sekali tidak mempercayai ancaman Dev. Tetapi untuk mencegah Dev membuat masalah dan mengganggu semua orang, Navarro memerintahkan Bobby dan berkata botak,
Bawa beberapa orang lagi dan awasi Dev untukku. Jika dia berani macam-macam, segera hajar dia. Tuan Muda Xiao, jangan khawatir. Masalah ini diserahkan padaku. Bobby mengangguk. Dan ada beberapa sinar dingin di matanya. Dia akan segera membalas dendam pada Davel di aula pernikahan. Dev menemukan sudut dan duduk. Mereka yang menghadiri pernikahan putra keluarga Xiao adalah orang kaya atau pejabat. Dan mereka semua adalah orang kaya dan terkenal di Hongcheng. Orang biasa seperti Dev tidak memenuhi syarat untuk hadir. Oleh karena itu, dengan penampilan Dev itu menyebabkan banyak tamu di aula memberikan tatapan aneh pada adegan pernikahan yang begitu mewah. Seorang pemuda biasa tiba-tiba muncul yang sepertinya tidak pada tempatnya, namun segera identitas Dev tersebar di antara banyak tamu. Dan kali ini ada lebih banyak mata tertuju pada Dev. Kebanyakan dari mereka mengejek dan menghina. Dan beberapa bersimpati. Hanya saja Dev tidak peduli. Dengan pandangan mata itu, dia dengan santai duduk sendirian di sudut, memakan buah kering di atas meja. Tanpa jejak ekspresi di wajahnya, Bobby bersama selusin orang tepat berdiri di belakang Dev dan menatap dari dekat. Selama Dev berani macam-macam, dia akan menghajarnya tanpa ragu-ragu. Hei, bukankah itu Dev? Kapan kamu keluar dari penjara? Sebuah suara sarkastik terdengar. Dev mendongak dan melihat seorang wanita mengenakan riasan tebal yang mempesona berjalan menuju Dev. Dan ada seorang pria muda di samping wanita itu. Suara wanita itu langsung menarik perhatian para tamu di sekitarnya. Pada awalnya, mereka hanya berpikir bahwa Dev adalah mantan pacar pengantin wanita. Dan mereka datang untuk melihat pacarnya untuk terakhir kalinya. Tetapi mereka tidak menduga Dev adalah mantan narapidana. Para tamu di sekitarnya merasa lebih penasaran tentang sosok Dev. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.